Pagi itu, udara masih lembab sisa hujan semalam. Di ujung gang sempit yang dindingnya dipenuhi lumut, Akbar mendorong gerobak bakso miliknya pelan-pelan. Roda kayu berlapis besi itu berderit setiap kali melewati jalanan yang tidak rata. Gerobak itu sudah berusia belasan tahun, warisan dari almarhum ayahnya, dengan cat merah kusam yang mengelupas di beberapa bagian, memperlihatkan kayu yang mulai rapuh dimakan waktu. Di atas gerobak, termos kuah besar berisi kaldu sapi yang harum, beberapa baskom bakso dan mie, serta bumbu-bumbu sederhana yang tersusun seadanya. Akbar, pria berusia 40 tahun, tubuhnya cenderung kurus dengan kulit sawo matang yang semakin gelap terbakar matahari. Rambutnya mulai dipenuhi uban di tepi pelipis, tanda beban hidup yang ia pikul. Dahulu, ia hanyalah seorang anak penjual bakso yang selalu tersenyum melihat ayahnya melayani pembeli. Ia masih ingat betul, di masa kecilnya, warung bakso ayahnya tak pernah sepi. Orang-orang rela mengantre demi semangkuk bakso dengan kuah bening dan rasa gurih yang melegenda di kampung itu. Akbar sering membantu mengantarkan pesanan ke rumah tetangga, dan setiap kali kembali, ayahnya menyelipkan uang receh ke tangannya sambil tersenyum bangga. Namun semua itu berubah ketika ayahnya meninggal dunia 5 tahun lalu. Sejak itu, pelanggan perlahan menghilang. Entah karena selera orang berubah, atau karena banyak penjual bakso baru bermunculan, yang jelas gerobak Akbar semakin jarang disinggahi pembeli. Ia mencoba mempertahankan rasa yang sama seperti buatan ayahnya, bahkan menggunakan resep yang persis, tetapi tetap saja orang-orang lebih memilih warung baru yang katanya lebih modern, lebih bersih, dan punya menu yang variatif. Hidup Akbar semakin sulit. Ia masih tetap berkeliling setiap hari, dari pagi hingga menjelang malam, tapi hasilnya sering tidak sepadan. Kadang ia hanya membawa pulang uang bersih Rp50.000, bahkan pernah hanya Rp30.000. Uang itu harus dibagi untuk belanja bahan besok, membayar listrik, dan membeli beras. Kalau sedang apes, untuk makan saja ia harus mengirit, kadang hanya 2 kali sehari, bahkan pernah sehari penuh ia hanya minum teh hangat untuk menahan lapar. Pagi itu, ia memulai rutenya seperti biasa. Melewati perumahan, lapangan kosong, hingga area pasar. Sesekali ia berhenti di pinggir jalan, membunyikan kentongan kecil di gerobaknya. Suaranya nyaring namun terasa sepi, karena jarang ada yang menyahut. Beberapa anak kecil melintas, menoleh sebentar, lalu pergi begitu saja tanpa mendekat. Ia menunggu lama di depan gang dekat sekolah, berharap murid-murid yang pulang akan mampir, tapi hari itu hanya ada 2 orang anak yang membeli, itu pun minta bakso setengah porsi. Siang menjelang, panas matahari makin menyengat. Peluh mengalir di keningnya, membasahi baju lusuhnya. Di pasar, beberapa pedagang sayur melirik kasihan, tapi tak ada yang membeli. Aroma kuah bakso yang sedari pagi ia masak perlahan menguap sia-sia di udara. Saat jarum jam menunjuk pukul 2 siang, Akbar memutuskan berhenti sebentar di bawah pohon besar. Ia membuka termos kuahnya, menuang sedikit ke mangkuk, lalu makan sendiri dengan 2 butir bakso yang ia sisihkan sejak pagi. Rasanya tetap enak, gurih seperti buatan ayahnya dulu, tapi entah mengapa orang-orang tak lagi tertarik. Sore hari, Akbar mendorong gerobaknya kembali ke rumah dengan langkah berat. Dagangannya masih banyak tersisa, terbungkus rapi di baskom. Ia tahu sebagian besar akan terbuang malam nanti, karena tak layak disimpan untuk besok. Saat sampai di halaman rumahnya yang sempit, ia duduk di kursi plastik di teras, melepaskan napas panjang. Sisa kuah dan bakso ia letakkan di dapur. Rumah Akbar sederhana, berdinding batako yang belum diplester, atapnya seng tua yang kalau hujan menimbulkan suara berisik. Di dalam rumah, perabotnya sederhana, meja kayu kecil, televisi tabung yang kadang bergaris, dan rak piring dari besi yang mulai berkarat. Malam itu ia makan sisa bakso yang dibawanya, ditemani teh manis hangat. Tidak ada lauk lain, tidak ada nasi. Selesai makan, ia duduk lagi di teras. Lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di jalanan sepi. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dari kebun belakang rumah. Akbar menyalakan rokok murahan, menghisapnya dalam-dalam. Matanya memandang kosong ke langit. Bulan malam itu tampak bulat sempurna, sinarnya jatuh lembut di atap-atap rumah sekitar. Ia teringat masa kecilnya, saat malam seperti ini ia biasa duduk bersama ayah di teras yang sama, mendengar cerita-cerita tentang perjuangan berjualan bakso dari nol. Ayahnya selalu berkata, rezeki itu sudah diatur. Yang penting sabar dan terus berusaha. Namun kini, kata-kata itu terasa begitu jauh dari kenyataan. Usaha yang ia lakukan seakan tak membuahkan hasil. Rokok di tangannya hampir habis. Ia mematikannya di asbak kaleng lalu bersandar di kursi plastik, memejamkan mata.
suara jangkrik di kejauhan terdengar sayup. Hatinya sesak, tapi ia mencoba menghibur diri, berharap besok akan ada keajaiban. Meski di dalam lubuk hatinya, ia mulai merasakan getir bahwa keajaiban itu tak pernah datang. Malam semakin larut. Akbar bangkit, masuk ke kamar sempitnya, dan berbaring di kasur tipis. Tidurnya tidak nyenyak, pikirannya masih dipenuhi angka-angka penghasilan, kebutuhan, dan hutang yang belum terbayar. Di luar sana, bulan purnama menggantung di langit, seolah mengawasi diam-diam seorang pria yang hidupnya semakin terhimpit dan mulai kehilangan harapan. Tidurnya semalam benar-benar tak nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, pikiran Akbar dipenuhi kekhawatiran tentang besok. Bagaimana kalau dagangan tetap sepi? Bagaimana ia membayar listrik yang akan jatuh tempo minggu depan? Bagaimana kalau uang di dompetnya tinggal sisa recehan saja? Semua pertanyaan itu berputar seperti roda gerobaknya yang terus berderit, membuat tidurnya gelisah. Pagi itu, matahari baru saja merangkak naik, sinarnya menyelinap masuk lewat celah dinding batako rumahnya. Akbar bangkit dari kasur tipis, tubuhnya terasa pegal karena semalaman tidur tak nyenyak. Ia berjalan ke dapur, memanaskan air untuk membuat teh hangat. Tak ada sarapan mewah, hanya segelas teh tanpa gula dan sepotong roti kering yang sudah ia beli 3 hari lalu. Setelah itu, ia mulai menyiapkan dagangannya. Memasak kuah kaldu dengan resep yang diwariskan ayahnya. Tulang sapi direbus lama dengan bumbu bawang putih, lada, dan garam secukupnya. Aroma kuah mulai memenuhi dapur, membuat perutnya keroncongan. Di luar, langit terlihat cerah, seolah menjanjikan hari yang baik, tapi entah mengapa hati Akbar tetap diliputi rasa khawatir. Pukul 9 pagi, ia sudah siap berkeliling. Gerobak tua itu kembali ia dorong keluar gang. Kentongan kecil di depannya sesekali ia bunyikan. Suara tok-tok yang dulu selalu memanggil anak-anak dan orang dewasa keluar rumah. Namun kali ini, suara itu hanya bergema sebentar lalu menghilang. Tak ada yang menyahut. Ia melewati deretan rumah permanen di pinggir jalan. Beberapa pemilik rumah sedang duduk santai di teras sambil menikmati kopi dan gorengan. Mereka hanya menoleh sekilas ketika Akbar lewat, lalu kembali sibuk dengan obrolan masing-masing. Ada yang tertawa keras, ada yang membicarakan bisnis, ada pula yang membicarakan rencana liburan. Hati Akbar tercekat, rasa iri yang samar mulai merayap. Menjelang siang, ia memutuskan berhenti di dekat sekolah dasar, tempat yang dulu selalu ramai anak-anak yang pulang sekolah dan berebut membeli bakso. Namun hari ini berbeda. Anak-anak itu lewat begitu saja, beberapa malah membeli jajanan lain di pedagang yang mangkal tak jauh darinya. Ia hanya bisa menatap, menelan ludah, lalu kembali membunyikan kentongannya. Tak ada yang mendekat. Matahari semakin terik. Keringat mengalir deras membasahi punggungnya. Ia menempuh rute ke pasar, berharap bisa menjaring pembeli di sana. Tapi pasar pun sedang sepi, dan pembeli yang datang lebih tertarik dengan gerobak bakso yang baru di seberang jalan, lengkap dengan spanduk warna-warni dan kursi plastik untuk makan di tempat. Hari itu benar-benar terasa berat. Hingga pukul 3 sore, ia belum menjual satu mangkuk pun. Kuah kaldu di termos mulai menurun aromanya, kehilangan keharuman segar. Bakso-bakso di baskom terlihat mengering di permukaannya. Akbar mulai kehilangan semangat, langkahnya semakin lambat. Sekitar pukul 5 sore, ia memutuskan pulang. Tanpa sadar, matanya berkaca-kaca. Ia memikirkan uang yang sudah ia keluarkan pagi tadi untuk belanja bahan, dan kini tak ada yang kembali. Saat tiba di rumah, ia duduk lemas di kursi plastik di teras. Dari saku celananya, ia mengeluarkan dompet kulit tipis yang sudah kusam. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar 2000-an dan recehan logam. Jumlahnya bahkan tak cukup untuk belanja bahan besok jika ia tetap ingin menjaga kualitas dagangannya. Ia menatap uang itu lama-lama, seperti tak percaya. Lalu ia menarik napas panjang dan menengadah ke langit yang mulai gelap. Dari celah genting rumah tetangga, ia bisa melihat sinar lampu terang dan suara televisi yang memutar acara hiburan. Anak-anak tertawa riang, orang dewasa bercakap-cakap sambil makan malam. Semua terdengar hangat, berbanding terbalik dengan sepinya rumah Akbar. Malam itu, ia makan hanya dengan sepiring nasi dan sambal, tanpa lauk. Teh hangat yang menemaninya pun hanya manis tipis karena gula yang tersisa di dapur tinggal sedikit. Sambil makan, pikirannya berkelana jauh. Ia membayangkan bagaimana rasanya jika ia bisa sukses seperti dulu ketika ayahnya masih hidup. Atau lebih baik lagi, sukses seperti para tetangga yang kini memiliki motor baru, rumah dicat rapi, dan kehidupan yang tampak tanpa beban. Seusai makan, ia kembali duduk di teras rumah. Bulan belum penuh,
tapi cahayanya cukup terang menerangi jalanan. Rokok murahan ia sulut, asapnya mengepul tipis. Di dalam pikirannya, terlintas gambaran yang aneh-aneh. Tentang cara cepat untuk menjadi kaya. Tentang cerita-cerita yang pernah ia dengar dari orang-orang di warung kopi tentang pesugihan, perjanjian mistis dengan makhluk gaib yang bisa memberi kekayaan dengan syarat tertentu. Awalnya ia mencoba menepis pikiran itu. "Ah, nggak mungkin aku sampai segitunya," gumamnya pelan. Tapi pikiran itu kembali datang, lebih kuat, lebih menggoda. Ia membayangkan gerobak baksonya dipenuhi pembeli, uang menumpuk di laci, dan dirinya bisa membeli barang-barang yang dulu hanya bisa ia lihat dari jauh. Akbar menunduk, menghisap rokoknya dalam-dalam. Asapnya membentuk lingkaran tipis yang terbang perlahan ke udara malam. Di kejauhan, seekor tikus berlari cepat melintas di bawah tiang listrik, membuatnya tersentak kecil. Anehnya, entah kenapa pemandangan itu justru menambah rasa tak nyaman di dadanya, seperti pertanda yang belum ia mengerti. Malam semakin larut, dan Akbar masuk ke rumah. Ia berbaring di kasur tipisnya, mata terbuka menatap langit-langit yang retak di beberapa tempat. Pikirannya tak henti memutar ulang kejadian hari ini, hari ketika ia berjualan seharian penuh, namun tak satu pun mangkuk bakso terjual. Hatinya terasa berat, dan di dasar hatinya, ada sesuatu yang mulai tumbuh, benih keputusasaan. Benih keputusasaan itu semakin menekan dadanya. Malam demi malam, ia berbaring di kasur tipis dengan mata terbuka, menatap langit-langit rumah yang retak-retak. Malam ini pun sama. Ia tidak bisa tidur. Bayangan gerobak baksonya yang sepi terus menghantui pikirannya. Lalu, tanpa sadar, otaknya memutar satu-satunya kenangan yang belakangan ini sering muncul. Cerita-cerita aneh yang pernah ia dengar tentang orang yang tiba-tiba kaya raya. Cerita yang dulu hanya ia anggap gosip murahan. Udara malam cukup hangat. Akbar bangkit dari tempat tidur, merasa gelisah. Ia melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 9 malam. "Ah, daripada bengong di rumah, mending ke warung kopi sebentar," gumamnya. Ia mengenakan jaket tipis, merogoh saku celana untuk memastikan masih ada beberapa lembar uang ribuan. Lalu ia melangkah keluar rumah, membiarkan pintu terbuka sedikit. Warung kopi Pak Sarman berada di ujung gang besar, hanya berjarak sekitar 200 meter dari rumahnya. Warung itu sederhana, bangku panjang dari kayu, meja penuh cangkir kopi, dan aroma khas tembakau yang menguar dari para pelanggan. Malam itu cukup ramai, ada beberapa orang yang sedang bermain kartu, beberapa duduk melingkar sambil mengobrol pelan. Akbar memesan kopi hitam dan sebatang rokok kretek. Ia duduk di sudut, menikmati hirupan pertama kopi yang panas dan pekat. Awalnya ia hanya berniat menghilangkan rasa jenuh. Namun, telinganya mulai menangkap percakapan dari meja sebelah. Suaranya pelan, tapi cukup jelas terdengar di antara celah tawa dan bunyi cangkir beradu. "Aku dengar si Roni itu sekarang buka usaha mebel, sukses besar. Padahal dulu kerjanya cuma buruh panggul," kata seorang pria dengan suara berat. "Iya, katanya sih dia main pesugihan," sahut yang lain dengan nada misterius. "Pesugihan apaan?" tanya yang lain lagi, terdengar lebih penasaran. "Katanya, pesugihan sawah arwah. Dia dapat hasil panen melimpah, tapi tiap panen harus ngasih sesaji kepala kambing di tengah malam," jawab pria pertama. Akbar mengernyit, pura-pura sibuk menyeruput kopinya, tapi telinganya menangkap setiap kata. Obrolan itu berganti topik ke kisah lain. Tentang seseorang yang tiba-tiba memiliki warung bakso ramai pembeli. Warungnya nggak pernah sepi. Orang bilang baksonya enak, tapi ada yang bisik-bisik katanya dia pakai pesugihan bakso setan. Yang dimasak itu bukan daging sapi beneran, ucap seorang pria berambut cepak. "Bukan daging sapi? Terus daging apa?" tanya temannya setengah berbisik. Katanya, daging tikus. Tapi tikus itu bukan tikus biasa. Tikus peliharaan dari hasil perjanjian sama dukun. Dagingnya bikin orang ketagihan. Bulu kuduk Akbar meremang. Kata-kata itu seperti mengetuk pikirannya. Pesugihan bakso setan, daging tikus, pembeli jadi ketagihan. Seolah-olah kata-kata itu disusun khusus untuknya. Obrolan berlanjut dengan kisah-kisah lain yang tak kalah menyeramkan. Ada yang bercerita tentang pesugihan penglaris warung sate, pesugihan pengusaha tambak, bahkan pesugihan untuk pedagang pasar malam. Semua memiliki kesamaan, sukses besar, tapi harus membayar harga yang mahal, entah tumbal nyawa keluarga, entah hilangnya jiwa sendiri. Akbar mencoba mengalihkan pikirannya, tapi sulit. Di matanya, ada gambaran dirinya sendiri,
berdiri di belakang gerobak bakso dengan antrean panjang pembeli, uang menumpuk di laci, wajahnya tersenyum lebar. Bayangan itu terasa manis sekaligus menakutkan. Ia menatap ke arah meja para pria itu, namun mereka terlalu sibuk bercerita, seakan sedang berbagi rahasia yang hanya mereka yang mengerti. Sesekali, tawa kecil pecah, tapi di baliknya ada nada ketakutan yang samar. Kopi di cangkirnya mulai mendingin. Akbar menghabiskan isinya perlahan, sambil menghisap rokok hingga tinggal puntung. Di kepalanya, suara para pria itu terngiang-ngiang, terutama bagian tentang pesugihan bakso tikus. Ia tahu itu cerita yang menyeramkan, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang justru tertarik. Sekitar pukul 11 malam, Akbar membayar kopi dan berjalan pulang. Udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Langkahnya pelan, pikirannya penuh gambaran aneh. Saat sampai di depan rumah, ia mendongak ke langit. Bulan purnama menggantung bulat sempurna, cahayanya jatuh langsung ke wajahnya. Ia terdiam lama, seolah bulan itu menghipnotisnya. Ada rasa aneh di dadanya, antara takut dan penasaran. Ia membayangkan jika bulan itu bisa mengabulkan satu permintaannya, membuat dagangan baksonya kembali laris. Tapi ia juga tahu, semua yang ia dengar tadi datang dengan harga yang mengerikan. Malam itu, ia masuk rumah tanpa langsung tidur. Ia duduk di kursi plastik di teras, memandangi bulan purnama yang perlahan bergeser ke barat. Kata-kata dari warung kopi tadi terus berputar di kepalanya, seakan membentuk satu bisikan halus, kalau mau sukses, ada jalannya. Hatinya mulai goyah. Kata-kata itu menjadi gema yang terus terdengar di telinganya sepanjang malam. Akbar bahkan tidak benar-benar tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat obrolan di warung kopi, tentang orang yang mendadak kaya, tentang pesugihan, tentang daging tikus yang membuat pembeli ketagihan. Begitu membuka mata, bayangan itu tetap ada, seperti menunggu keputusan. Pagi harinya, Akbar duduk di tepi ranjang, menatap kosong lantai semen rumahnya. Ia biasanya langsung bersiap mendorong gerobak bakso, tapi kali ini tidak. Ada keputusan yang menggantung di kepalanya, membuatnya gelisah. Setelah menghela napas panjang, ia memutuskan untuk libur berjualan hari ini. Sekali saja, cuma mau cari tahu, katanya pada diri sendiri, meski ia tahu alasan itu terdengar seperti pembenaran. Ia memanaskan air, membuat kopi hitam, lalu duduk di teras. Sambil menyeruput kopi, pikirannya merangkai langkah-langkah. Dari obrolan di warung kopi, ia ingat samar nama seorang dukun terkenal yang kabarnya bisa melariskan dagangan siapapun. Namanya Mbah Suro. Lokasinya jauh di luar desa, di daerah yang jarang dilewati orang. Beberapa orang bilang jalan ke sana sepi, hanya lewat kebun bambu dan sawah yang luas. Sekitar pukul 9 pagi, Akbar mengenakan jaket tipis, menutup rumahnya rapat-rapat, lalu berangkat menggunakan motornya yang sudah tua. Mesin batuk-batuk ketika dinyalakan, tapi cukup kuat untuk membawanya keluar desa. Jalan yang ia lalui semakin lama semakin sepi. Rumah-rumah mulai jarang, digantikan hamparan sawah dengan pematang sempit. Udara di sana lembab dan dingin, meski matahari sedang tinggi. Sesekali angin bertiup membawa suara gesekan daun bambu. Akbar merasakan suasana yang berbeda, entah kenapa, seperti ada mata yang mengawasinya dari kejauhan. Ia terus melaju, mengikuti jalan tanah yang semakin sempit, hingga akhirnya memasuki area kebun bambu yang rimbun. Cahaya matahari hampir tak menembus, membuat suasana remang walau masih siang. Ia tiba di sebuah persimpangan kecil, tanpa papan petunjuk. Namun nalurinya, atau mungkin rasa penasaran yang sudah menuntunnya, membawanya memilih jalan ke kanan. Tak lama kemudian, ia melihat rumah kayu tua berdiri di tengah kebun, dikelilingi pagar bambu. Di depannya ada gerbang kecil dengan kain merah tergantung di atasnya. Akbar memarkir motornya di luar pagar, lalu melangkah masuk. Udara di sekitar rumah itu lebih dingin dibanding tadi. Dari dalam rumah terdengar bunyi lonceng kecil yang berdering pelan, diikuti aroma dupa yang menusuk hidung. "Silakan masuk." Suara berat itu datang sebelum Akbar sempat mengetuk pintu. Ia menelan ludah, lalu mendorong pintu perlahan. Di dalam, suasana gelap meski ada jendela. Tirai tebal menutupi cahaya. Hanya ada beberapa lilin besar yang menyala di sudut ruangan, cahayanya memantulkan bayangan aneh di dinding. Seorang lelaki tua duduk di atas tikar pandan, mengenakan jubah hitam dan sorban merah. Matanya tajam, kulitnya keriput, dan di depannya ada meja rendah dengan berbagai benda. Kendi tanah liat, mangkuk berisi bunga, botol kaca berisi cairan merah, serta patung kecil berbentuk tikus. "Kau yang ingin melariskan dagangan?"
Tanya lelaki tua itu tanpa basa-basi. Akbar tertegun. Iya, Mbah, jawabnya gugup. Lelaki itu tersenyum tipis, memperlihatkan giginya yang kuning kecoklatan. Aku sudah tahu sejak kau melangkah masuk gerbang. Bau daganganmu, bau yang hampir mati. Akbar tak paham maksudnya, tapi memilih diam. Mbah Suro menatapnya lama, lalu berkata, kalau kau mau laris, ada satu cara yang pasti berhasil. Pesugihan bakso tikus. Ini bukan untuk orang yang setengah hati. Kalau kau setuju, daganganmu akan laris 7 turunan. Tapi ada syaratnya. Jantung Akbar berdegup cepat. Kata-kata itu sama persis seperti yang ia dengar di warung kopi. Syaratnya, apa, Mbah? Pertama, kau harus menjalani ritual 7 hari. Setiap malam kau datang ke sini, membawa bahan-bahan yang kuberitahu nanti. Kedua, mata Mbah Suro menyipit. Setelah 1 tahun, kau harus menyerahkan tumbal nyawa. Tidak ada tawar-menawar. Kalau kau tidak menyerahkannya, mereka akan mengambilmu sebagai gantinya. Akbar terdiam. Kata, tumbal nyawa, bergema di kepalanya. Kalau aku menolak, tanyanya pelan. Kalau kau menolak sekarang, tak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau kau sudah mulai, tak ada jalan kembali, jawab Mbah Suro dingin. Keheningan meliputi ruangan. Akbar merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Bayangan dirinya menjadi kaya mulai muncul lagi. Gerobak bakso penuh pembeli, uang menumpuk, hidup nyaman. Namun di sisi lain, bayangan tikus-tikus menggerogoti tubuhnya membuat bulu kuduknya berdiri. Mbah Suro memecah keheningan. Pilih sekarang. Mau hidup miskin sampai mati, atau hidup kaya dengan harga yang setimpal? Akbar menunduk, menggenggam lututnya. Pikirannya berperang. Lalu, entah karena desakan rasa putus asa atau godaan yang terlalu kuat, ia mengangkat kepala dan berkata, saya setuju, Mbah. Senyum Mbah Suro melebar, menampakkan garis-garis wajahnya yang semakin menyeramkan. Bagus. Malam ini, kau pulang. Besok malam, datang lagi membawa ayam hitam, sebotol minyak kelapa, dan segenggam beras merah. Kita mulai ritualnya. Akbar mengangguk, lalu bangkit. Saat keluar dari rumah itu, angin terasa lebih dingin, seolah menyusup ke tulangnya. Langkahnya terasa berat, tapi di dalam dadanya, ada api baru yang menyala, api yang tak ia sadari akan membakarnya kelak. Bayangan wajah dukun tua itu terus membayangi benak Akbar sepanjang siang. Malam tadi ia sudah menyetujui tawaran yang bahkan belum sempat ia cerna sepenuhnya. Kata-kata, pesugihan bakso tikus, bergaung seperti mantra yang tidak bisa dihapus. Saat senja mulai turun, ia melangkahkan kaki keluar rumah, mengenakan jaket lusuhnya, dan membawa sebuah kantong kain berisi ayam hitam seperti yang diperintahkan sang dukun. Langit malam itu tampak jernih. Bulan purnama menggantung besar di langit, seolah mengawasi setiap langkah Akbar. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk kulit. Jalanan menuju rumah dukun itu kembali ia tempuh, namun kali ini rasanya lebih sunyi dan mencekam. Sesekali ia mendengar sayup suara-suara yang tak jelas sumbernya, entah dari pepohonan atau dari dalam kepalanya sendiri. Saat sampai, pintu rumah kayu itu sudah terbuka, seakan sang dukun tahu ia akan datang tepat pada waktunya. Di dalam, aroma menyengat bercampur kemenyan dan sesuatu yang amis memenuhi udara. Ruangan itu remang, diterangi hanya oleh cahaya lampu minyak yang bergoyang pelan, membuat bayangan di dinding bergerak seperti makhluk hidup. Dukun itu duduk bersila di depan sebuah kuali besar dari besi tua. Kuah hitam pekat mendidih di dalamnya, mengeluarkan gelembung-gelembung yang sesekali meletup. Di samping kuali, ada beberapa kandang kecil berisi tikus-tikus besar berbulu hitam legam, mata mereka merah menyala. Akbar bergidik ngeri. Letakkan ayam itu di sini, perintah dukun dengan suara serak. Akbar menurut. Sang dukun lalu menghunus sebilah pisau tipis, memotong leher ayam dengan gerakan cepat. Darah segar mengalir ke dalam sebuah mangkuk tanah liat. Bau amisnya membuat Akbar hampir muntah. Dukun itu kemudian mencampur darah ayam itu ke dalam kuali, diiringi lantunan mantra berbahasa kuno yang sama sekali tak dimengerti Akbar. Tiba-tiba, tikus-tikus di dalam kandang mulai berisik, menggaruk-garuk jeruji seakan ingin keluar. Salah satunya mengeluarkan suara melengking yang membuat bulu kuduk berdiri. Dukun itu menoleh ke arah Akbar, menatap tajam. Mulai malam ini, kau sudah terikat. Kuah ini akan menjadi bumbu rahasia
bakso MU. Setiap hari, kau harus mencampurkan 1 sendok kecil kuah ini ke dalam panci daganganmu. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah lupa. Dan yang paling penting, suaranya menurun, seperti berbisik, jangan pernah mencoba mundur. Jika kau melanggar, nyawamu akan diambil sebelum waktunya. Akbar menelan ludah, matanya tak lepas dari kuali hitam itu. Bau kuahnya aneh, seperti campuran rempah dan bangkai. Namun entah mengapa, ada aroma menggoda yang samar. Ritual berlanjut. Sang dukun mengambil seekor tikus dari kandang, memotong ujung ekornya hingga darahnya menetes ke kuah. Tikus itu tidak mati, hanya mengerang pelan. Lalu ia melepaskannya kembali ke kandang, membiarkan darahnya bercampur di dasar kuali. Mantra kembali dilantunkan, kali ini lebih cepat, seperti berpacu dengan detak jantung Akbar yang makin kencang. Ketika kuah sudah dianggap matang, dukun itu menuangkannya ke dalam botol kaca kecil berwarna gelap. Botol itu diberikan pada Akbar dengan kedua tangan, seperti menyerahkan pusaka. Bawa ini pulang. Simpan baik-baik. Setiap pagi, sebelum berjualan, campurkan 1 sendok ke kuah bakso MU. Lakukan selama setahun. Setelah itu, ia berhenti sejenak, menatap Akbar dengan senyum tipis yang membuat merinding. Kau tahu konsekuensinya. Akbar menggenggam botol itu erat-erat. Rasanya berat, seolah berisi lebih dari sekadar cairan. Seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Sebelum ia pulang, dukun itu menambahkan 1 kalimat yang menghantui perjalanan pulang Akbar. Kekayaan yang akan kau dapatkan adalah nyata. Tapi ingat, 1 nyawa akan menjadi bayarannya. Dan itu tak bisa kau hindari. Dalam perjalanan pulang, bulan purnama seakan lebih besar dan lebih dekat, menatapnya seperti mata raksasa. Di kepalanya, suara-suara seperti tikus berlarian terdengar jelas. Ia tak tahu apakah itu hanya imajinasinya atau tanda bahwa perjanjiannya sudah dimulai. Saat tiba di rumah, ia duduk di teras, memandangi botol di tangannya. Dalam kegelapan, ia bisa melihat bayangan sesuatu bergerak di dalam cairan hitam itu. Tangannya gemetar, namun entah kenapa, ada senyum tipis yang mulai terbentuk di bibirnya. Malam itu, Akbar tidur dengan botol itu di sampingnya, seperti memeluk harapan baru. Ia tidak tahu bahwa mulai detik itu, hidupnya sudah melangkah terlalu jauh ke dalam kegelapan. Hanya seminggu setelah malam purnama itu, kehidupan Akbar berubah seperti mimpi yang terlalu indah untuk dipercaya. Pagi itu, ia mendorong gerobaknya keluar rumah seperti biasa. Namun begitu roda besi itu menginjak jalan, ada rasa aneh yang bergetar di dadanya. Seperti ada tarikan tak kasat mata yang membimbing langkahnya. Baru saja ia menempatkan gerobak di pojok jalan dekat pertigaan, beberapa orang yang biasanya hanya lewat tanpa menoleh, kini berhenti. Baksonya, Bang, kata seorang bapak berkemeja lusuh, sambil duduk di bangku plastik. Akbar mengangguk, masih mencoba mencerna. Ia cepat-cepat mengambil mangkuk, menyiapkan mie, bihun, bakso, lalu menyiramnya dengan kuah panas yang mengeluarkan aroma gurih bercampur sesuatu yang berbeda. Bau itu menusuk hidung, tapi entah mengapa malah membuat orang menelan ludah. Tidak sampai 10 menit, 2 mangkuk bakso habis, disusul 3 orang remaja berseragam sekolah yang datang sambil tertawa. Baksonya, Bang, katanya enak banget, seru salah satu dari mereka. Akbar nyaris tersenyum lebar, tapi ia menahannya. Dalam hati ia sadar, ini pasti pengaruh bumbu rahasia yang dukun itu berikan. Menjelang siang, kursi plastik di depan gerobaknya penuh. Aroma kuah terus melayang di udara, seperti memanggil siapa saja yang lewat. Ada tukang ojek yang sengaja berhenti, ada ibu-ibu yang keluar rumah hanya untuk membeli. Bahkan, beberapa pelanggan baru datang dari kampung sebelah karena mendengar kabar rasa bakso Akbar yang beda. Di sela-sela melayani pembeli, Akbar sempat melirik ke dalam panci kuahnya. Warnanya terlihat normal, bening kekuningan, tapi kalau diperhatikan seksama, ada kilau gelap seperti bayangan yang bergerak di permukaannya. Ia mengingat larangan dukun itu untuk tidak banyak bertanya. Jadi, ia mengabaikan rasa penasaran itu dan terus melayani pelanggan. Menjelang sore, uang di kotak kayu kecilnya sudah menumpuk. Uang kertas berlipat-lipat bercampur dengan recehan. Wah, Bang, enak banget baksonya. Besok saya ajak tetangga ya, kata seorang ibu sambil tersenyum lebar. Akbar mengangguk, mencoba tetap rendah hati meski dadanya berdegup kencang oleh rasa girang. Malamnya, setelah pulang dan menghitung hasil dagang, ia tertegun. Dari modal tak sampai 100.000, hari itu ia membawa pulang lebih dari 1 juta rupiah bersih.
Ia mengulang hitungan 3 kali, memastikan matanya tidak keliru. Tangannya bergetar memegang lembaran-lembaran merah dan biru itu. Keesokan harinya, keajaiban yang sama terulang. Bahkan lebih ramai. Ada pembeli yang rela antre berdiri karena kursi tak cukup. Seorang bapak parubaya sampai berkata, "Bakso sampean ini kayaknya ada yang nyedot lidah, enak banget sampai bikin ketagihan." Akbar hanya tertawa kecil, menutupi rasa takut yang bersembunyi di balik dadanya. Kata-kata, bikin ketagihan, membuatnya sedikit bergidik. Seminggu penuh, dagangan Akbar selalu habis bahkan sebelum malam tiba. Tetangga yang dulunya memandang rendah kini mulai tersenyum ramah, beberapa malah mengajak ngobrol basa-basi. Di pasar, para pedagang lain mulai bertanya, "Resepnya apa, Bar? Kok bisa rame begitu?" Akbar hanya menjawab singkat, "Mungkin rezeki lagi bagus." Dari hasil dagang yang melimpah, ia mulai membeli barang-barang yang dulu hanya bisa ia pandang di etalase toko. Televisi layar datar, sofa baru, bahkan handphone canggih yang bisa memotret dengan kejernihan luar biasa. Ia juga mulai memberi istrinya kalung emas kecil, meski sebenarnya kalung itu dibeli lebih untuk memuaskan rasa bangga dirinya daripada sekadar kasih sayang. Namun, di tengah kegembiraan itu, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya. Setiap malam, saat ia menutup gerobak dan menyimpan peralatan, ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Bayangan hitam samar sering terlihat di sudut matanya, bergerak cepat lalu lenyap. Ia juga mulai mendengar suara lirih, seperti gesekan kuku di atas papan kayu, saat ia membuka panci kuah bakso sebelum berangkat jualan. Ia mencoba menepis semua itu. Toh, rezeki sedang mengalir deras. Ia tak ingin merusaknya dengan pikiran aneh-aneh. Suatu malam, ketika ia duduk di ruang tamu menghitung uang, istrinya bertanya pelan, "Bang, dagangan abang sekarang laku banget, ya? Tapi, rasanya kok aku agak takut. Kuah baksonya kadang ada bau aneh." Akbar langsung memotong, "Jangan mikir yang aneh-aneh. Itu cuma bumbu baru. Orang-orang malah suka, kan?" Istrinya terdiam, tapi sorot matanya menyimpan kegelisahan. Dalam hati, Akbar tahu benar bahwa semua ini bukan sekadar bumbu baru. Ia mengingat jelas mantra yang diucapkan dukun itu, darah ayam yang menetes ke kuah hitam, dan tikus besar yang menjadi bagian dari ritual. Tapi ia juga tahu satu hal, sekarang ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Malam itu, ia menatap tumpukan uang di meja. Jemarinya mengelus permukaan kertas yang masih bau tinta. Ada rasa puas yang membuncah, campuran antara kemenangan dan rasa bersalah yang ia coba kubur dalam-dalam. Dan di luar sana, di balik gelapnya malam, seekor tikus besar dengan mata merah menyala diam-diam mengamati rumah Akbar dari kejauhan, seolah memastikan perjanjian tetap berjalan. Setiap malam, uang hasil dagangan menumpuk di laci meja kayu di ruang tamu. Kertas-kertas merah dan biru tersusun rapi, sebagian sudah dimasukkan ke dalam tas selempang hitam yang kini selalu Akbar bawa kemana-mana. Di luar, suara tawa para pembeli masih terngiang, memuji rasa baksonya yang beda dari yang lain. Namun di balik senyum lebarnya saat melayani pelanggan, sesuatu dalam diri Akbar perlahan berubah. Dulu, setiap sore ia pulang dengan wajah letih tapi tetap menyempatkan diri salat maghrib di musala dekat rumah. Kini, jam 5 sore ia masih asyik menghitung uang sambil menyeruput kopi. "Ah, nanti saja, masih ada waktu," begitu pikirnya. Tapi waktu terus berjalan, azan berganti, dan Akbar malah sibuk menelpon pemasok daging untuk memesan bahan lebih banyak. Tetangga-tetangga yang dulu sering ia sapa, sekarang cuma mendapat anggukan singkat. Bahkan, beberapa teman lamanya yang dulu setia menemani di warung kopi kini jarang diajak berbicara. Buat apa ngobrol sama mereka? Hidupnya gitu-gitu aja, gak maju-maju, gumamnya dalam hati sambil mengunci pagar rumah barunya yang lebih tinggi dari sebelumnya. Rumah itu, yang tadinya sederhana, kini dipenuhi perabot baru. Kursi sofa empuk menggantikan kursi kayu usang warisan ayahnya. Televisi layar datar menempel di dinding, menggantikan TV tabung kecil yang dulu sering mati sendiri. Semua barang itu dibeli tunai, tanpa pikir panjang. Istrinya sempat bertanya dari mana uang sebanyak itu, tapi Akbar hanya menjawab singkat, dagangan lagi laris, rezeki nggak boleh ditolak. Namun, di balik semua itu, ada hal lain yang mulai mengganggu pikirannya. Beberapa malam terakhir, ia sering terbangun oleh suara-suara aneh dari dapur. Suara seperti sesuatu yang menggaruk lantai, disertai bunyi, cekikik, kecil yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kadang terdengar bunyi benda jatuh, seperti sendok yang terhempas ke lantai, padahal ketika ia memeriksa,
semuanya tetap di tempatnya. Suatu malam, ia memberanikan diri bangun saat mendengar suara itu lagi. Dari kamarnya yang gelap, ia melangkah pelan menuju dapur. Bau amis samar tercium, bercampur dengan aroma kuah bakso yang ia masak sore tadi. Saat mendekati meja dapur, ia sempat melihat bayangan kecil berkelebat di sudut ruangan. Cepat sekali, hanya sekilas, tapi cukup membuatnya berhenti melangkah. Jantungnya berdegup kencang. "Ah, mungkin tikus biasa," ujarnya pada diri sendiri, mencoba menepis pikiran buruk. Tapi dalam hati ia tahu, suara itu terlalu aneh. Tikus biasa tak mungkin tertawa kecil seperti itu. Keesokan harinya, ia mengabaikan kejadian itu dan kembali berjualan seperti biasa. Warung baksonya makin ramai, bahkan pembeli rela antre panjang. Ada yang datang karena rasa bakso, ada pula yang hanya ingin merasakan sensasi makan di warung yang katanya paling laris di kota. Namun, semakin ramai warungnya, semakin jarang ia tersenyum tulus. Senyumnya kini lebih mirip tatapan puas melihat tumpukan uang daripada bahagia melayani orang. Beberapa orang di kampung mulai membicarakan perubahan sikap Akbar. "Sekarang dia udah sombong, nggak kayak dulu lagi," kata seorang ibu di depan warung sayur. Ada juga yang mulai curiga dengan keanehan dagangannya. "Baksonya enak sih, tapi rasanya aneh, ya? Kayak ada sesuatu," bisik seorang pembeli kepada temannya. Akbar tak peduli. Ia merasa dirinya kini berada di atas mereka semua. Ia bisa membeli apapun yang diinginkan, bahkan sedang merencanakan membeli mobil bekas untuk memudahkan belanja bahan. Tapi setiap malam, ketika semua lampu sudah dimatikan, ia kembali mendengar suara itu. Kadang seperti langkah kecil berlari di langit-langit, kadang seperti kuku yang mencakar pintu lemari. Suara itu semakin jelas ketika bulan purnama menggantung di langit. Saat ia terbangun tengah malam, terdengar bunyi seperti daging yang sedang dikunyah. Pelan-pelan ia berjalan ke dapur dan melihat kuali besar yang ia gunakan untuk kuah bakso masih terisi setengah. Di tepi kuali, ada jejak kecil basah, seperti bekas kaki hewan yang baru saja mencelupkan diri ke dalamnya. Akbar berdiri membeku. Tenggorokannya terasa kering. Ia teringat lagi pesan dukun waktu itu, jangan mundur setelah memulai. Dan jangan pernah bertanya dari mana rasa itu berasal. Ia menelan ludah, lalu menutup kuali tanpa berani memeriksa lebih dalam. Dalam hati, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua sepadan. Lagi pula, hidupnya sekarang jauh lebih baik dibanding dulu. Tapi entah kenapa, setiap kali menutup mata, wajah ayahnya muncul di benaknya. Wajah itu tak tersenyum, hanya menatapnya dalam diam, seolah mengingatkan bahwa jalan yang ia pilih bukan jalan yang benar. Dan di luar rumah, di bawah sinar bulan, suara cekikik itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Namun di balik gemerlap yang mengelilinginya, malam-malam Akbar mulai dipenuhi kegelisahan. Semakin hari, suara-suara itu makin jelas, makin mengganggu, seakan datang dari segala arah. Awalnya hanya bunyi, cit, cit, lirih yang terdengar dari sudut dapur. Tapi kini, suara itu sudah menjadi gemuruh, seperti puluhan, bahkan ratusan, tikus berlarian di dalam rumah. Suara cakar mereka menggaruk lantai kayu, terkadang disertai dentingan sendok dan piring yang bergetar di rak. Akbar berusaha menenangkan diri. "Ah, mungkin cuma tikus pasar yang nyasar," pikirnya sambil menutup telinga dengan bantal. Tapi rasa tenang itu hanya bertahan sebentar. Malam berikutnya, saat ia hendak minum di dapur, matanya menangkap sesuatu di sudut ruangan. Seekor tikus besar, sebesar anak kucing, berdiri tegak di atas tumpukan karung beras. Bulunya hitam legam, matanya merah menyala seperti bara api, dan ekornya panjang berpilin. Yang membuat Akbar tertegun adalah, tatapan makhluk itu tidak seperti binatang biasa. Ada kilatan licik di sana, seolah ia sedang menilai mangsanya. Tikus itu tidak lari ketika didekati. Justru tetap diam, hanya menggerakkan kumisnya yang panjang, lalu perlahan menghilang begitu saja, lenyap di udara. Tidak ada celah, tidak ada lubang di dinding. Menguap seperti kabut yang ditelan gelap malam. Sejak kejadian itu, tidur menjadi kemewahan bagi Akbar. Setiap memejamkan mata, mimpi-mimpi aneh menyerangnya. Ia bermimpi berada di ruangan gelap yang penuh dengan ribuan tikus. Mereka memanjat tubuhnya, menggerogoti kulitnya, mencabik daging dari tangannya. Rasa sakitnya terasa nyata, sangat nyata, hingga ia terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Lebih mengerikan lagi, di beberapa kesempatan, ia menemukan bekas gigitan kecil di betis atau lengannya. Pagi itu,
Saat ia duduk di warung baksonya, pikirannya melayang. Suara pelanggan bercakap-cakap terdengar jauh, seperti gema dari tempat lain. Ia hanya memandangi kuah bakso di dalam panci besar itu. Aroma sedapnya kini terasa aneh, ada bau logam samar, mirip darah. Ia mengaduk perlahan, mencoba mengusir perasaan tidak nyaman. Namun di antara kepulan uap panas, sekelebat bayangan tikus muncul di permukaan kuah. Akbar terlonjak, sendoknya hampir jatuh. Saat ia mengedipkan mata, bayangan itu lenyap, meninggalkan kuah yang kembali normal. Hari berganti, dan rasa gelisah itu berubah menjadi ketakutan yang nyata. Ia mulai jarang pulang larut malam. Setiap berada di rumah sendirian, ia merasa diawasi. Tikus-tikus itu seperti tahu kapan ia sedang lemah, kapan pikirannya kosong. Di dinding, di atap, di bawah lantai, bunyi kaki-kaki kecil itu berlari tanpa henti. Bahkan siang hari pun, ia sempat melihat seekor tikus besar melintas di halaman depan. Anehnya, tidak ada satupun tetangga yang melihatnya. Suatu malam, ketika suara-suara itu terlalu bising untuk diabaikan, Akbar memutuskan pergi menemui sang dukun. Ia mengetuk pintu rumah yang selalu tertutup itu. Tak lama, pintu terbuka, menampilkan wajah keriput yang tersenyum tipis. Senyum yang entah kenapa justru membuat bulu kuduknya berdiri. "Aku sudah menunggumu," ucap dukun itu dengan suara serak. Menungguku?" Akbar tergagap. "Ada apa?" Dukun itu memandangnya lekat-lekat, lalu berjalan ke dalam tanpa menjawab. Akbar mengikutinya. Di ruangan beraroma dupa pekat itu, sang dukun duduk bersila, mengambil segenggam beras hitam, lalu menaburkannya ke lantai. "Kau mendengar mereka, bukan? Kau melihat mereka?" Akbar terdiam. Jantungnya berdegup kencang. "Tikus-tikus itu, kenapa mereka ada di rumahku?" "Kenapa?" "Itu adalah pengingat," potong sang dukun, tatapannya tajam seperti menembus batinnya. "Waktu kita tidak selamanya panjang. Perjanjian kita akan mencapai puncaknya. Dan saat waktunya tiba," ia menekankan setiap kata, "tumbal harus dibayar." Akbar merasa darahnya membeku. "Tumbal? Kau sudah tahu sejak awal," kata dukun itu, senyumnya melebar, memperlihatkan gigi yang menguning. "Setahun dari hari pertama kau menjalankan pesugihan ini. Dan, setahun itu akan segera habis." Akbar menelan ludah. Ingatan tentang syarat yang dulu diucapkan samar-samar kini terasa jelas, seperti seseorang yang menyodorkan cermin di depannya. Saat itu ia pikir setahun adalah waktu yang panjang. Ia pikir, nanti akan ada cara untuk menghindarinya. Tapi malam ini, tatapan sang dukun dan kehadiran tikus-tikus itu membuatnya sadar, waktu benar-benar semakin sempit. Ia pulang dengan langkah berat. Bulan purnama menggantung di langit, bulat dan terang, memandikan jalanan sepi dengan cahaya pucat. Akbar menatapnya lama. Bulan itu terasa seperti mata raksasa yang mengawasi, menghakimi. Dan di sudut matanya, ia melihat seekor tikus besar duduk di pinggir jalan, memandangnya. Tikus itu tidak bergerak hingga Akbar melewati, lalu perlahan menghilang ke dalam bayang-bayang malam. Untuk pertama kalinya sejak hidupnya berubah, Akbar merasa semua kemewahan itu tidak berarti apa-apa dibandingkan rasa takut yang kini mencengkeramnya. Suara sang dukun yang menyeringai di ujung telepon malam itu masih terngiang di kepala Akbar. "Ingat, waktumu tinggal sedikit. Tumbal harus dibayar." Kata-kata itu seperti racun yang mengendap di telinganya, membuat setiap detik yang lewat terasa seperti ancaman. Hari-hari pun berjalan cepat, tanpa ia sadari, bulan purnama yang dulu menjadi saksi awal perjanjiannya kini hampir kembali menyapa. Tepat setahun sejak malam penuh darah dan tikus itu. Setahun sejak ia menjual jiwanya untuk kesuksesan yang kini malah terasa seperti kutukan. Warung bakso Akbar tetap penuh sesak. Bau kuah bakso yang lezat itu menguar ke seluruh penjuru jalan, menarik antrean panjang pembeli. Uang mengalir deras, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Namun entah kenapa, setiap lembar uang yang ia hitung terasa dingin, basah, seolah baru saja diambil dari genangan air busuk. Setiap kali menerima uang dari pembeli, bayangan tikus-tikus besar melintas di kepalanya. Kadang, ia merasa ada sesuatu yang menyentuh kakinya di bawah gerobak, tapi saat ia melirik ke bawah, tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan. Malam-malamnya menjadi semakin berat. Tidurnya terganggu oleh mimpi-mimpi aneh. Tikus raksasa yang berdiri tegak seperti manusia, giginya berderit, matanya merah menyala, menatapnya dari sudut kamar. Kadang,
Mimpi itu berakhir dengan tubuhnya sendiri digerogoti, kulitnya robek, darahnya mengalir hangat di kakinya. Saat terbangun, ia sering menemukan bekas cakaran di pahanya, walau tak pernah ada hewan di kamarnya. Rasa takut itu membuat Akbar mencari jalan keluar. Ia ingat pernah mendengar bahwa pesugihan bisa dibatalkan jika ada dukun yang lebih sakti. Maka, siang itu ia sengaja menutup warung lebih cepat dan pergi mencari bantuan. Ia mulai dari desa tetangga. Ada seorang dukun tua terkenal yang konon mampu memutuskan ikatan gaib paling kuat sekalipun. Rumahnya berada di pinggir hutan, berbau dupa menyengat. Dukun itu menatapnya tajam sebelum Akbar sempat membuka mulut. "Kau sudah terikat. Perjanjian itu tak bisa dibatalkan. Kau sudah mencicipi rezeki yang bukan milikmu," kata sang dukun tua dengan nada tegas. "Tolonglah, Pak, saya tidak mau kehilangan nyawa," suara Akbar bergetar. Dukun itu menghela napas panjang, lalu menggeleng pelan. "Bukan cuma nyawamu yang terancam. Kadang, tumbalnya bukan hanya kau." Kalimat itu membuat darah Akbar terasa membeku. Ia mencoba bertanya lebih lanjut, tapi sang dukun malah menutup pintu, meninggalkannya sendirian di halaman. Ia tak menyerah. Beberapa hari berikutnya, ia mendatangi dua dukun lain di kota yang berbeda. Namun jawaban mereka sama, semua menolak membantu. Bahkan ada yang langsung memintanya pergi, takut ikut terkena imbas dari pesugihan yang ia jalani. Akhirnya, Akbar kembali ke rumahnya dengan langkah gontai. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang tamu. Lampu sengaja dimatikan, hanya ditemani cahaya remang dari luar. Terdengar suara cicak di dinding, lalu sunyi. Namun dalam sunyi itu, telinganya menangkap bunyi kriet, kriet, seperti sesuatu yang menggerogoti kayu. Suara itu semakin jelas, datang dari dapur. Jantung Akbar berdegup kencang. Saat ia memberanikan diri menoleh, ia melihat, sekilas, bayangan tikus sebesar anak kucing, berlari cepat di lantai. Bulunya hitam pekat, matanya menyala merah. Akbar memejamkan mata, mencoba mengusir pikiran itu. Tapi dalam hatinya, ia tahu, waktunya hampir habis. Bayangan tentang tumbal yang akan diambil mulai menghantuinya. Apakah dirinya? Atau orang terdekatnya? Setiap pagi kini menjadi siksaan. Uang hasil dagangannya tak lagi memberi rasa bangga, melainkan peringatan akan kematian yang semakin mendekat. Dan setiap malam, suara langkah-langkah kecil dari loteng rumahnya terdengar semakin ramai, seolah puluhan tikus sedang bersiap menjemput. Bulan purnama hanya tinggal 2 minggu lagi. Bulan purnama hanya tinggal 2 minggu lagi, dan waktu itu kini telah benar-benar tiba. Tepat 1 tahun sejak malam ketika Akbar mengucapkan janji yang menghancurkan hidupnya. Malam yang ia tahu akan menjadi akhir dari segalanya. Langkah-langkah kecil di loteng yang selama ini terdengar seperti bisikan maut, malam ini menjadi gemuruh. Bunyi kriet, kriet, terdengar dari setiap sudut rumah, seolah ribuan gigi sedang mencabik-cabik kayu dan besi. Bau busuk menusuk hidung, campuran antara bangkai, tanah basah, dan darah yang mengering. Akbar duduk di lantai ruang tamu, memeluk lutut. Tangannya gemetar hebat, peluh membanjiri wajahnya. Ia mematikan semua lampu, berharap kegelapan bisa menyembunyikannya. Tapi suara itu tidak berhenti, bahkan semakin dekat. Lalu, dari bawah pintu, muncul sesuatu yang membuat darahnya membeku. Puluhan ekor tikus merayap masuk, matanya merah membara, bulunya kusut penuh kerak darah kering. Mereka tidak berlari sembarangan. Tidak. Gerakan mereka teratur, seperti pasukan yang datang untuk satu tujuan, dirinya. Akbar mencoba berdiri, tapi lututnya goyah. Ia mundur ke dinding, menatap makhluk-makhluk itu yang kini mulai mengelilinginya. 1 ekor, 2 ekor, 10 ekor, lalu ratusan. Mereka memanjat perabot, melompat dari meja, turun dari plafon. Dari loteng, suara seperti pintu yang jebol terdengar keras. Seketika, ratusan tikus lain berhamburan, jatuh ke lantai, memenuhi setiap celah. Lantainya nyaris tak terlihat lagi, hanya lautan tubuh-tubuh berbulu hitam yang bergerak cepat. Pergi. Pergi. Akbar berteriak sambil mengibaskan tangan. Ia berlari ke dapur, meraih sapu, dan mulai mengayunkannya. Beberapa tikus terpental, tapi puluhan lain langsung menggantikan. 1 ekor melompat ke lengannya, menggigit keras hingga darah muncrat. Jeritannya menggema, namun di luar rumah, tidak ada seorang pun yang mendengar. Jalanan sepi.
Dan ternyata, di luar, tikus-tikus yang lebih besar sudah berkumpul, mengelilingi rumahnya. Mereka menghalangi siapapun yang mungkin lewat. Akbar merangkak menuju kamar, menutup pintu dan mengganjalnya dengan lemari. Ia mencoba menelepon seseorang, nomor dukun yang dulu menolaknya. Tapi layar ponselnya hanya menampilkan gambar aneh. Wajahnya sendiri, pucat, dengan dua mata merah menyala. Lalu layar mati. Suara gigitan dari pintu kamar terdengar seperti ribuan pisau kecil yang mengiris kayu. Dalam hitungan detik, celah pintu mulai terbuka. Tikus-tikus itu memaksa masuk, gigi mereka berderit, ekor panjangnya mencambuk lantai. Tidak, jangan, aku mohon. Akbar mundur hingga punggungnya menempel ke tembok. Nafasnya tersengal, matanya liar mencari jalan keluar, tak ada. Pintu akhirnya jebol. Gelombang hitam berbulu itu masuk seperti banjir. Puluhan langsung memanjat tubuhnya, menggigit leher, telinga, jari-jarinya. Darah menyembur ke lantai, mengalir di antara kaki-kaki tikus yang terus bergerak. Jeritan Akbar pecah, memekakan telinga. Ia meronta, menepis, memukul, tapi tubuhnya cepat melemah. Sebuah gigitan dalam di paha membuatnya terjatuh. Saat ia rebah, tikus-tikus itu mulai menggerogoti perutnya. Sakitnya tak terbayangkan. Kulitnya robek, dagingnya diseret keluar dalam potongan-potongan kecil. Darah hangat membanjiri lantai. Beberapa tikus menyelam ke dalam rongga tubuhnya, mencabik organ-organ, menariknya keluar. Matanya terbelalak, bibirnya bergetar. Ampun, ampun, suara itu hanya keluar sebagai bisikan lirih. Namun tikus-tikus itu tidak mengenal ampun. Bau darah yang pekat membuat kawanan itu semakin buas. Mereka berebut, mencabik lebih cepat. Suara kriet, dan cipratan darah mengisi kamar. Dalam beberapa menit, wajah Akbar nyaris tak bisa dikenali lagi. Di luar, bulan purnama bersinar dingin, cahayanya menembus jendela, memantulkan kilau merah dari genangan darah di lantai. Dan di bawah sinar itu, tubuh Akbar yang tak lagi utuh tergolek, hanya menyisakan tulang-tulang yang masih basah. Tak ada tetangga yang tahu apa yang terjadi malam itu. Hanya mereka yang lewat keesokan harinya yang menemukan rumah itu sunyi. Pintu terbuka, dan bau busuk menyengat keluar, bau dari ratusan tikus yang kini sudah pergi, meninggalkan sisa-sisa mangsanya. Perjanjiannya telah lunas. Tumbal telah dibayar. Pagi itu, kampung masih diselimuti kabut tipis. Embun menempel di dedaunan, dan ayam-ayam jago mulai berkokok bersahutan. Namun suasana pagi yang biasanya riuh dengan suara sapaan warga, kali ini terasa ganjil. Warung bakso Akbar yang semalam masih berdiri kokoh di tepi jalan, kini menghilang begitu saja. Bukan hanya menghilang barang-barangnya, bangunan yang sudah berdiri hampir 5 tahun itu lenyap tanpa bekas. Di tempatnya kini hanya ada sebidang tanah kosong, rata, dan basah, seolah baru saja diguyur hujan, padahal semalam langit cerah tanpa setetes pun air turun. Orang pertama yang menyadari hal itu adalah Pak Junaidi, seorang tukang sayur yang biasa lewat pagi-pagi buta untuk memasok bahan dagangan. Ia berdiri mematung di pinggir jalan, matanya membelalak, napasnya tercekat. "Loh, warungnya mana?" gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar. Tak lama, satu persatu warga mulai keluar rumah. Mereka saling berbisik, menunjuk-nunjuk tanah kosong itu. Ada yang mencoba memberanikan diri melangkah mendekat, tapi baru beberapa langkah kaki mereka terasa berat, seperti menapak lumpur yang lengket. Bau aneh menyeruak dari tanah itu, bau anyir, busuk, bercampur aroma kuah bakso yang entah mengapa masih samar tercium. "Ini, aneh," ucap Bu Sarti dengan wajah pucat. "Semalam aku masih lihat lampu warungnya nyala. Ada suara, kayak hewan, banyak sekali." Suaranya bergetar, lalu ia buru-buru menutup mulutnya, takut kalau ucapannya justru mengundang hal yang tak diinginkan. Tak ada satupun yang tahu kemana Akbar pergi. Tak ada sisa perabot, panci, mangkuk, atau bahkan sepeda motornya. Hanya tanah kosong yang sunyi, tapi seperti menyimpan sesuatu yang mengawasi dari dalam gelap. Beberapa warga yang mencoba menggali sedikit tanah itu mengaku menemukan potongan tulang kecil, tulang yang ukurannya terlalu besar untuk tulang ayam, namun terlalu kecil untuk tulang manusia dewasa. Tidak ada yang berani memastikan milik siapa atau apa tulang-tulang itu. Setiap kali ada yang mulai bercerita, tiba-tiba angin berhembus kencang, membawa suara-suara mencicit dari kejauhan, seolah memperingatkan agar mulut mereka dikunci rapat-rapat. Sejak hari itu, nama Akbar jarang sekali disebut di kampung.
Hanya anak-anak yang kadang berani saling menantang untuk mendekati tanah kosong itu saat malam hari. Mereka mengaku pernah melihat bayangan seekor tikus raksasa berlari di antara kabut, matanya merah menyala, giginya berderit seperti mengasah tulang. Orang-orang tua di kampung mulai mengisahkan legenda, bakso tikus, pada anak cucu mereka. Ceritanya selalu dimulai dengan nada rendah, dan diakhiri dengan larangan keras, jangan pernah mencari jalan pintas untuk kaya, apalagi lewat pesugihan. Semua yang manis di awal, pasti akan berakhir pahit. Namun, ada satu hal yang membuat cerita itu semakin mencekam. Setiap kali malam purnama tiba, bau kuah bakso yang hangat kembali tercium dari arah tanah kosong itu. Kadang, terdengar pula suara sendok beradu dengan mangkuk, disusul tawa lirih yang sangat familiar bagi mereka yang pernah makan di warung Akbar. Beberapa saksi bahkan bersumpah pernah melihat wujud Akbar, duduk di meja warungnya yang sudah tak ada, lengkap dengan celemeknya, melayani pelanggan tak kasat mata. Mereka mengatakan pelanggan itu adalah sosok-sosok dengan mata merah dan gigi tajam, yang menyeruput kuah hitam pekat di bawah sinar bulan. Meski tak ada yang berani membuktikan cerita itu, semua sepakat satu hal, tanah itu terkutuk. Siapapun yang mencoba membuka usaha di sana, entah warung makan atau kios kecil, selalu mengalami musibah aneh. Dagangan membusuk dalam semalam, hewan peliharaan menghilang, atau suara ribuan tikus terdengar dari balik tembok. Akhirnya, tanah itu dibiarkan kosong, ditumbuhi ilalang tinggi dan pohon liar yang rimbun. Di tengahnya, sesekali terlihat lubang-lubang kecil seperti bekas sarang tikus, namun ukurannya terlalu besar untuk tikus biasa. Tak seorang pun berani menutup lubang-lubang itu, karena konon, dari sanalah semua malapetaka akan keluar jika dibangunkan. Malam-malam di kampung itu tak pernah benar-benar sunyi lagi. Meski pintu dan jendela terkunci rapat, warga sering terbangun oleh suara langkah-langkah kecil berlarian di atap, di dinding, bahkan di bawah lantai rumah mereka. Kadang, ada juga suara menggerogoti, membuat beberapa orang mengigau, merasa tubuh mereka sedang digigit saat tidur. Kini, nama Akbar hanya tinggal bagian dari bisikan-bisikan di pojok kampung. Sebuah peringatan hidup yang tak pernah diucapkan terlalu keras, namun selalu membuat bulu kuduk meremang setiap kali teringat. Dan tanah kosong bekas warung bakso itu berdiri seperti saksi bisu, menunggu mangsa berikutnya yang cukup bodoh untuk mencoba peruntungan dengan jalan yang sama. Karena di balik aroma kuah bakso yang menggoda itu, selalu ada janji gelap yang menuntut nyawa sebagai bayarannya.